Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua orang-orang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya memberi judul manusia hidup bukan dari roti saja. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat, dikatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semua yang ingin hidup, semua yang ingin bertumbuh, semua yang ingin berbuah pasti membutuhkan makanan. Kalau kita perhatikan pohon-pohon saja yang tidak memiliki mulut, dia juga membutuhkan makanan untuk pertumbuhan, untuk menghasilkan buah, untuk sebuah kehidupan. Apalagi kita manusia, kita juga membutuhkan sarana-sarana untuk menunjang kehidupan kita. Dalam kehidupan kita bukan saja kita memiliki tubuh jasmani, tetapi kita juga memiliki tubuh rohani. Tubuh jasmani kita membutuhkan roti dalam tanda kutip untuk sebuah pertumbuhan. Tetapi kita juga memiliki tubuh rohani. Makanya kita membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita yang akan memberi pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kita. Di dalam kehidupan ini kadang-kadang ada yang menganggap bahwa tubuh jasmani lebih penting daripada tubuh rohani. Sehingga orang mati-matian mencari roti dalam tanda kutip untuk kehidupannya. Dia kadang-kadang melupakan waktu, sampai lupa waktu untuk mengejar roti. Dan ada juga orang-orang yang menganggap bahwa kehidupan rohani itu lebih penting daripada kehidupan jasmani. Makanya di dalam suratan Korintus, 1 Korintus pasal 6 ayat 13, jemaat Korintus juga pernah terpengaruh dengan konsep dari orang-orang Yunani kuno yang menganggap bahwa tubuh jasmani lebih penting daripada tubuh rohani. Saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Nah, di dalam kehidupan jemaat Korintus, dia menganggap bahwa tubuh jasmani dianggap tidak terlalu penting, sehingga dia salah menggunakan tubuh jasmaninya. Justru karena menganggap bahwa tubuh jasmaninya kurang begitu penting atau tidak begitu penting, maka orang-orang Korintus dia menggunakan tubuh jasmaninya sebagai alat percabulan untuk memuaskan hawa nafsu. Sebenarnya dalam kehidupan kita harus seimbang di dalam kita memperhatikan baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Kita membutuhkan roti untuk pertumbuhan jasmani kita. Kita juga butuh menjaga kesehatan kita agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Kita bisa menjalankan pelayanan kepada Tuhan kita juga dengan baik. Tetapi kita juga perlu menjaga tubuh rohani kita supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalam dunia ini. Supaya iman kita tetap bertumbuh, tetap kuat. Bahkan ketika iman kita kuat, kita bisa menanggung segala perkara. Dan oleh iman itu kita bisa meraih kemenangan, bahkan janji-janji Tuhan. Kalau orang hanya mementingkan tubuh jasmaninya saja dan mengabaikan tubuh rohaninya, dia bisa melupakan Tuhan dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Tapi kalau orang hanya mementingkan tubuh rohaninya saja, orang itu bisa sembrono menggunakan atau menjaga tubuh jasmaninya.
Kalau kita bicara tentang makanan rohani, firman yang keluar dari mulut Allah, firman itu bisa dalam berbagai bentuk. Allah bisa menyampaikannya lewat kita mendengar, lewat kita membaca. Kita bisa mendapatkan makanan buat rohani kita. Tetapi kadang-kadang firman Tuhan datang dalam bentuk pengajaran, kadang firman Tuhan juga datang dalam bentuk peringatan. Kadang-kadang juga firman Tuhan datang dalam bentuk janji-janji Tuhan. Tapi semuanya itu dibutuhkan, baik yang bersifat keras maupun yang bersifat lunak. Semuanya dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani kita. Kadang-kadang juga orang tidak begitu suka dengan firman Tuhan yang tanda kutip keras, bersifat keras, seperti teguran, seperti didikan, seperti juga peringatan. Tetapi banyak orang yang menyukai firman Tuhan dalam bentuk janji-janji Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh dalam kehidupan rohani kita, kita izinkan firman Tuhan mempengaruhi kehidupan rohani kita. Entah itu datang dalam bentuk keras maupun dalam bentuk lunak. Entah itu pengajaran maupun entah itu teguran. Entah itu juga janji-janji Tuhan. Semuanya dibutuhkan untuk kehidupan rohani kita. Seperti halnya kita membutuhkan makanan yang keras, tapi kita juga kadang-kadang membutuhkan makanan-makanan yang lunak. Itulah keseimbangan dalam kehidupan kita. Kita diberi oleh Tuhan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tapi kita juga diberi tubuh rohani yang kuat, diberi tubuh rohani yang sehat, supaya kita bisa menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita bisa mengatasi segala persoalan-persoalan yang sedang terjadi di sekitar kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara memperhatikan kehidupan jasmani kita, kita juga memperhatikan kehidupan rohani kita. Seperti yang Tuhan harapkan, supaya kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita menikmati janji-janji Tuhan, supaya kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kiranya boleh memberkati kita semua sebagai orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan semua yang kami perlukan, baik kehidupan jasmani, baik untuk tubuh jasmani kami, maupun kehidupan rohani, untuk pertumbuhan rohani kami. Tuhan, Engkau juga menghendaki supaya kami sehat, supaya kami kuat, supaya kami bisa maksimal di dalam kami beraktivitas sepanjang hari. Bahkan Engkau juga memberkati kehidupan rohani kami, supaya kami dimanapun berada, kami boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kami memiliki Engkau Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kami sebagai gembala. Engkau memperhatikan seluruh keberadaan hidup kami semua. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kalau mereka ada di dalam pergumulan, Tuhan, Engkau teguhkan hati mereka untuk mereka terus mencari Tuhan dan berharap akan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari Tuhan untuk kegiatan ibadah di gereja lokal kami, baik bulan Desember maupun bulan Januari, ibadah Natal, ibadah tutup tahun, dan ibadah sulung Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Semua yang terlibat, mereka yang mendukung acara, diberkati Tuhan. Mereka diberi sukacita dalam melayani Engkau, diberi tubuh yang sehat di dalam mereka melayani Engkau. Bahkan kami berdoa juga buat keamanan lingkungan gereja Tuhan. Engkau pagari dengan pagar api-Mu Tuhan, supaya tidak ada hal-hal yang jahat yang akan dilancarkan oleh orang-orang tertentu maupun kelompok-kelompok tertentu untuk mengganggu ibadah kami. Tapi biar kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa
Untuk jemaat-jemaat Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang sedang terganggu kesehatannya, kami berdoa kiranya bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Tuhan, jagai tubuh kami Tuhan dari segala wabah yang sedang melanda bangsa kami. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, kiranya yang terbaik Tuhan anugerahkan buat bangsa kami. Ada perkara-perkara baru yang baik yang Tuhan taruh buat bangsa kami, buat Jawa Tengah, buat Temanggung. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Pandemi yang masih terjadi Tuhan, kami serahkan tangan Tuhan. Engkau tolong, biar Tuhan Kau pakai pemerintahan bangsa kami untuk menangani pandemi ini. Engkau juga memberkati seluruh warganya supaya memiliki kesadaran menjaga tubuh mereka dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Mereka boleh bersaksi tentang iman mereka menjadi kesaksian yang baik. Bahkan kesaksian ini mendatangkan kasih karunia bagi siapapun mereka yang mendengar kesaksian dari umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lindungi kami dari segala yang jahat. Engkau pagari hidup kami supaya hati kami terus mengandalkan Tuhan dan berpaut kepada Engkau. Terima kasih aktivitas kami hari ini. Engkau sertai, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau berkati kami dengan damai dan sejahtera-Mu. Terima kasih, doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.